Oke, jadi di sini udah ada keyboard terbaru dari Vortex Series. Bisa kalian lihat di sini Mono V2. Jadi ini adalah Vortex Series Mono yang V2. Di sini ada 4 layout sekaligus ya. Ada yang Mono 65, which is yang 65%. Terus ada yang Mono 75, which is yang 75%. Woi, kebalik. Ada yang Mono 87, which is TKL. Dan ini nih yang baru, Mono 100. Ini belum sempat gue review yang V1-nya. Tapi untuk yang V2 gue dikirimin juga. Jadi sekalian aja kita lihat. Karena memang untuk Mono series V2 ini, walaupun dia V2, setahu gue sih dia price range-nya masih 300 ribuan. Jadi langsung aja kita unboxing satu-satu dan kita lihat apakah secara paket pembelian ada upgrade juga atau tidak. Kita mulai dulu dari yang Mono 65. Isinya apa aja. Oke, jadi ini dia yang Mono 65 ya. Ada sekilas kayak begini. Mono 65. Ini quick sound test. Terus dapet, aduh sayang sekali masih kayak begini nih ya. Nah ini sayang banget sih. Keycap puller sama switch pullernya masih pakai yang murah punya ya. Ini sebenarnya gue tidak menyarankan kalian untuk pakai ini. Kalau bisa beli yang lebih proper aja, murah kok. Kayak cuma 10.000 apa 5.000 gitu harganya. Jangan pakailah ini, agak ngerusak soalnya. Terus dapat extra switch dan di sini kayaknya switchnya beda ya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut untuk switchnya. Terus dapat kabel Type C sama dapat user manualnya. Oke, sekarang yang 75, apakah isinya sama? Harusnya sih sama ya, karena yang V1 juga, yang V1 juga sama persis isi-isi dalemannya. Nah, ini yang varian warna putihnya, kurang lebih kayak gini. Ini untuk yang Mono 75. Quick sound test. Dan isian paket pembeliannya juga sama ya, keycap puller, switch puller, kabel, extra switch. Sekarang yang 87, kita lihat dalamnya. Ini yang Mono 87, kurang lebih kayak begini. Quick sound test. Dalamannya juga sama persis ya. Dan ini yang terakhir, Mono 100. Ini bakal jadi pertama kalinya gua megang yang Mono 100 juga sih. Ada, ini dia yang Mono 100, varian warna putih ya. Quick sound test. Dan paket pembeliannya juga sama persis. Ya, jadi itu dia Vortex Series Mono. Langsung aja kita ulik bareng-bareng ya. Jadi di sini ada yang 65, 75, 87 dan 100. Kayaknya ada kurang satu deh. Oke, jadi di sini gue udah ada Vortex Series Mono V2, which is bisa dibilang seri keyboard terbaru dari Vortex Series. Tapi sebenarnya nggak bisa dibilang keyboard baru juga sih, karena ini tuh jatuhnya kayak semacam refresh dan restock aja. Jadi memang di awal tahun 2025 ini, Vortex Series ada ngeluarin satu set mechanical keyboard 300 ribuan yang langsung jadi primadona keyboard di semua marketplace lokal. Gue sampai nggak tahu si Vortex Series tuh harus restock berapa kali si Mono V1 itu, karena memang goib terus gitu kan stoknya. Tapi setahu gue tuh sempat yang bener-bener abis banget stoknya, mau yang di official store ataupun yang di reseller official. Dan jadinya tuh yang masih punya barangnya, yang reseller-reseller biasa ini tuh ngegoreng-goreng harganya. Guys, gue ingetin lagi nih ya, keyboard-keyboard budget kayak begini itu cuma worth it di harga originalnya aja. Kalau udah digoreng ya jangan dibeli, biar yang ngegoreng-goreng ini tuh kapok gitu. Either kalian cari alternatif brand lain yang serupa dan masih ada di price range yang sama, atau ya tunggu restock. Jangan beli dari reseller yang goreng harga, rugi soalnya. Anyway, di sini gue lagi mau ngomongin seri refreshnya dari Vortex Series Mono, which is di sini dinamainya tuh Vortex Series Mono V2 gitu kan. Dan di sini yang di refresh itu ada Mono 65, Mono 75, Mono 87, dan Mono 100. Ini cukup menarik ya, karena kan memang untuk yang original line up-nya Vortex Series Mono itu cuma ada yang si Mono 65, terus yang Mono 75, sama yang Mono 87 ini kan. Sedangkan untuk yang si Mono 100 ini tuh rilisnya agak belakangan. Jadi mungkin memang penjualan si Mono 100 ini tuh mantep juga, karena gua rasa keyboard full size yang enak dan di price range 300 ribuan kayak gini tuh jarang banget. Jadi dia ikut kena refresh gitu. Nah, kenapa gue bilang menarik? Karena sebenarnya di seri Mononya Vortex Series ini tuh ada satu layout lagi yang nggak ada di V2 ini, which is si Mono 80.
Tapi memang mungkin karena si Mono 80 itu tuh pakai layout yang kurang populer. Terus udah ada yang Mono 75 sama yang Mono 87 juga. Jadi kayaknya si Mono 80 ini secara sales atau secara penjualan tuh nggak sebagus 4 Mono series yang utama ini. Soalnya sampai sekarang gue lihat juga di official store-nya masih ada si Mono 80 itu dan masih yang V1. Sedangkan yang lainnya udah diganti jadi V2 semua. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, Mono V2 ini basically refresh dan restock. Jadi sebenarnya secara fundamental, keyboard Mono V2 ini masih hampir sama persis sama yang V1. Jadi kalau kalian mau review yang lebih detail, kalian bisa nonton review gua yang Mono V1 dulu. Karena di video ini gue lebih mau fokus ke apa aja yang di-refresh di Mono V2 ini. Tapi kalau misalnya kalian males nonton review gua yang Mono V1 itu, di sini gue kasih singkatnya aja lah ya. Intinya Vortex Series Mono ini seri keyboard budgetnya Vortex Series yang ada di price range 300 ribuan. Desainnya sesuai tema monokromnya yang artinya ada varian warna putih sama warna hitam aja. Koneksinya wired doang. Dan mounting sistemnya pakai gasket mount. Yang bikin typing feel keyboard 300 ribuan ini udah enak secara out of the box. Nah, untuk refresh yang pertama, itu ada di switch dan keycaps-nya. Dimana di Mono V2 ini, keycaps-nya di-upgrade dari ABS Double Shot OEM Profile yang notabene-nya keycaps murahan gitu. Sekarang jadi PBT Double Shot Cherry Profile dengan legending yang jauh lebih enak dilihatnya. Cuman ada satu aspek ya, di keycaps Mono V2 ini yang menurut gue tuh ganggu banget. Ini kenapa keycap escape-nya beda sendiri, woy? Gatel banget gue ngelihatnya. Terus yang kedua itu ada di switch-nya. Di sini Mono V2 pakai switch baru yang namanya Automo Silver Moon. Dia linear dan udah pre-loop, jadi udah smooth secara bawaan. Tapi sebenarnya gue nggak bisa bilang switch yang ada di Mono V2 ini tuh upgrade gitu ketimbang yang di Mono V1. Karena menurut gue juga switch yang ada di Mono V1 udah enak secara bawaan. Mungkin ada sedikit upgrade karena stem switch yang Automo Silver Moon ini pakai box stem gitu. Jadi dia lebih ngegigit ke keycaps-nya. Selain itu, gue rasa ya layaknya switch-switch linear zaman sekarang sih. Soalnya yang murah-murah juga udah smooth secara bawaan gitu, udah pre-loop semua. Dan sebenarnya secara fisik cuma itu aja sih refresh-nya. Sisanya tuh ada di bagian internalnya, dan untuk ngasih kalian lihat internalnya, harus gue bongkar dulu. Jadi gue mau sekalian ngasih lihat ke kalian kalau sebenarnya ngebongkar Vortex Series Mono itu nggak sesusah itu kok. Nah, jadi di sini gue mau ngasih lihat ke kalian semua gimana caranya gue biasanya itu ngebongkar keyboard yang casingnya itu masih harus pakai pry tool ya ngebukanya, jadi belum pakai baut tapi masih harus kayak dicongkel-congkel gitu. Karena memang gue lihat salah satu concern orang banyak pas mereka beli Mono series yang V1 itu mereka itu kayak susah gitu bongkarnya. Padahal udah gue tunjukin di video gue yang V1 itu yang dimodif Mono 75 V1 kalau sebenarnya bongkarnya gampang ya, asal ya kalian udah tahu cara pakai pry tool kayak gini dan pelan-pelan aja, tapi kayak pelan-pelan tapi kasih tenaga dikit. Dan sebenarnya salah satu kunci supaya kalian bisa bongkar-bongkar keyboard kayak gini tuh kalian harus punya alat yang kayak begini nih. Jadi kayak semacam pry tool gitu. Ini murah banget, gue beli juga satu set udah lengkap gitu ya, bentuknya beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian emang pengen gitu bongkar-bongkar keyboard kalian, gue saranin daripada pakai kartu-kartuan karena memang agak susah ya kalau pakai kartu-kartuan gitu. Gue saranin kalian beli yang kayak ginian aja karena ini alat murah banget tapi sangat amat ngebantu gitu kalau misalnya mau bongkar-bongkar. Nah, jadi di sini gue langsung aja kasih lihat ke kalian sekalian kalau sebenarnya bongkar si Mono series ini tuh nggak susah gitu. Ini gue kasih stopwatch ya di sini. Jadi kalian bisa lihat juga kalau gue itu bisa bongkar keyboard kayak gini tuh kayak ya paling lama 3 menit 4 menit lah, nggak lama-lama banget gitu. Jadi kayak langsung aja nih kita start timernya. Ini yang Mono 65 dulu gue bongkar, abis ini gue coba bongkar yang 75, 87 sama yang 100 juga ya buat kasih lihat ke kalian cara bongkar kayak gimana kurang lebihnya. Jadi ya sekarang aja langsung kita bongkar. Nih, jadi emang pelan-pelan tapi pakai tenaga gitu. Memang agak keras gitu ya kadang-kadang karena kan ini kan plastik yang udah di-assemble sama pabrik gitu. Dan mungkin jujur aja kalau misalnya kalian masih pertama kali belajar bongkar-bongkar keyboard kayak gini tuh pasti ada aja gitu insiden-insiden di mana tangan kalian tuh bisa luka. Karena gue juga dulu kayak gitu. Kuncinya tuh kalian kalau misalnya udah ngebuka kayak beberapa sisinya tapi masih ada sisi lain yang agak rapet, kalian ambil momentum dari sisi yang udah kebuka gitu. Jadi ambil dari sisi pan yang udah kebuka, terus digeser terus ke sisi yang masih rapet. Tuh, jadi kebuka dia. Lebih gampang.
Digeser terus aja ya kan, pakai pry toolnya. Tuh, buka. Tada! Udah. Berapa tuh? 1 menit 50 detik. Udah. Kebongkar. Gampang kan? Nah, ini sekarang yang Mono 75 nih. Kita start timernya. Langsung aja kita bongkar. Ya, jadi ini dia yang 75 3 menit. Agak susah nih, agak keras yang 75. Nah, sekarang yang Mono 87. Kita start timernya, langsung kita bongkar. Oke, yang Mono 87 terbongkar dalam waktu 1 menit 40 detik. Ya, masih cukup gampang lah, mirip-mirip sama yang Mono 65. Nah, sekarang yang Mono 100 nih, ini harusnya agak susah karena dia gede ya, tapi kita coba aja. Kita mulai timernya, dan langsung aja kita bongkar. Gimana, Jir, malah paling cepet? Lihat tuh, belum sampai semenit, udah kebongkar. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Cuma dengan satu alat ini doang aja, ini bisa dengan mudah bongkar-bongkar keyboard plastik yang masih pakai sistem klip kayak gini ya. Jadi jangan pakai kartu-kartuan lagi, beli aja ini murah banget. Linknya udah gua taruh di deskripsi ya. Ya, itu dia Vortex Series Mono. Gampang kan bongkarnya? Oke, jadi untuk refresh di Mono V2 ini ada di dampening medianya yang sekarang ditambahin 2 layer. Jadi sekarang ada 5 layer, tapi sebenarnya ini nggak bisa gue bilang terlalu upgrade karena foam-foamnya masih pakai bahan Eva Foam. Tapi karena ada si IXP sheet, jadi emang typing soundnya lebih poppy gitu sih. Dan itu aja sih sebenarnya untuk refreshnya kalau secara bagian internal ya. Jadi untuk yang V2 sama yang V1 itu seperti yang gue bilang tadi, nggak terlalu beda jauh. Tapi ada beberapa hal yang mau gue bahas di video ini yang kayaknya tuh belum sempat kebahas di yang review gue untuk Mono Series V1. Yang pertama, ternyata emang bener dari keempat Mono Series ini tuh yang bener-bener sama secara molding bagian luar sama bagian dalamnya itu cuma si Mono 65, terus Mono 87 sama si Mono 100 ini. Nah, kalau yang Mono 75 ini dia itu beda sendiri, dan beda yang paling signifikan itu ada di model gasket mount-nya, dimana kalau di Mono 65 dan yang lain itu pakai silikon bentuk kayak gini. Kalau yang di Mono 75 beda, dia pakai silikonnya kayak gini. Terus daughterboard di Mono 75 juga posisinya ada di atas gitu, sedangkan kalau di Mono 65 dan yang lain itu ada di bottom case-nya. Jadi kalau kalian beli si Mono 75 ini dan mau kalian bongkar, hati-hati dikit ya, karena pry tool kalian itu bisa aja nyangkut ke si JST kabelnya. Dan paling satu hal lagi yang mau gue apresiasi dari Vortex Series Mono V2 ini, IXP sheet di Mono Series ini dibikin sesuai varian warna cuy. Jadi Mono yang hitam pakai IXP sheet warna putih, yang putih pakai IXP sheet warna hitam. Attention to detail yang menarik banget sih. Dan kurang lebih itu aja yang kayaknya bisa gue bahas dari Vortex Series Mono V2 ini, karena ya seperti yang gue bilang tadi, nggak terlalu banyak gitu ya perbedaannya. Dan ini dia untuk typing test dari masing-masing keyboardnya.
Oke, jadi untuk Vortex series Mono V2 ini, mau yang 65, 75, 87, sampai yang 100 sekalipun, itu harganya masih sama persis kayak waktu si Mono V1 pertama kali rilis. Yang Mono 65 ada di 329.000, Mono 75 ada di 349.000, Mono 87 369.000, dan Mono 100 harganya 389.000. Jatuhnya Vortex series kayak ngasih upgrade tapi nggak naikin harga. Mantep lah. Opini gue sih masih sama persis ya kayak waktu di review Mono V1 gua. Vortex series Mono ini menurut gua itu masih jadi mechanical keyboard terbaik yang bisa kalian beli di harga 300 ribuan. Secara typing feel udah enak, banyak pilihan layout, dan sekarang ada yang Mono 100 juga, jadi bisa nge-cater ke kalian yang emang butuh numpad. Dan kalau kalian nonton video gua yang gua ngemodif Mono 75, di video itu gua bilang kalau sebenarnya yang perlu dimodif dari Mono series itu cuma keycaps-nya aja. Karena keycaps bawaan yang Mono V1 tuh jelek banget. Tapi sekarang udah di-upgrade sama Vortex series, jadi yang tadinya cuma enak typing feel-nya aja, sekarang enak typing feel dan enak dipandang juga. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap si Vortex series Mono V2 ini ya. 4 keyboard terbaru, ya bisa dibilang baru, bisa dibilang enggak juga sih, karena cuma refresh dan restock aja. Link pembeliannya udah gua taruh semua di deskripsi di bawah, dan pastinya semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.